Baik, kalau ingin menjadi wanita penghuni surga, maka yang pertama dia harus memperbaiki hubungannya sama Tuhannya, kemudian memperbaiki hubungannya dengan pasangan hidup. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 34. Allah mengatakan fas-salihat, dan wanita-wanita solehah. Siapa mereka? Apakah yang cantik? Enggak. Cantik itu nggak bisa dibuat. Orang lahir ya udah kayak gitu. Maka kita lihat orang-orang ini berbeda-beda. Kalau ternyata wanita penghuni surga itu harus cantik, gimana dengan yang tidak cantik? Gimana dengan yang kurang cantik? Ternyata itu tidak menjadi sifat penghuni surga. Yang pertama, wanita-wanita solehat adalah yang qanitat, yang patuh sama Allah Azza wa Jalla, menjaga hubungan dia sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan suaminya, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita ini menjaga hak suaminya, khususnya ketika suami tidak di rumah. Ingat, kalau suami di rumah mah biasa. Gimana wanita ini suaminya nggak ada, dia tetap menjaga hak suami. Ada seorang anak yang mengeluhkan emaknya. Mudah-mudahan emaknya nggak ada di sini. Dia mengatakan, Ustadz, kalau abah lagi di rumah, ya Allah makan enak, makan siang enak, makan malam enak, pokoknya rumah bersih, semuanya enak. Kalau abah lagi nggak di rumah, ya sudah, makannya biasa-biasa aja. Ada istri-istri yang modelnya kayak gitu. Nanti kalau ditegur sama suami, oh aku ingin hidup demi dirimu, gitu, seperti itu. Itu anak-anaknya nggak diurusin. Maka wanita yang solehat itu, yang dia bagaimana menjaga hak suaminya ketika suaminya tidak di rumah. Dan sekarang banyak terjadi perceraian gara-gara handphone. Sampai ada seorang anak yang ngomong sama ayahnya, ayah, kalau ayah di rumah, emak itu handphonenya ditaruh. Tapi kalau ayah keluar, sibuk dengan handphone, anaknya nggak diurusin, disuruh main, foto-foto anaknya main. Si ibu hidup di dunia lain. Suaminya datang langsung lompat, handphonenya ditaruh. Sampai anak itu memperhatikan emaknya kayak gitu. Dia heran, kenapa emakku kayak gini? Ada wanita-wanita yang tidak amanah. Sedangkan Allah sebutkan di sini, dia menjaga hak-hak suaminya dalam kondisi ketika suaminya tidak ada di rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadi kalau bicara masuk surga, sebenarnya buat para wanita itu jauh lebih mudah buat laki-laki. Perempuan tuh nggak perlu jumatan ke masjid. Perempuan tuh nggak perlu sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Perempuan itu nggak harus memberikan nafkah ke suaminya, nggak ada. Memberikan nafkah kepada anaknya, nggak. Perempuan itu nggak berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, nggak. Kata Nabi SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita itu sholat yang 5 waktu, tolong sholat yang 5 waktu ini dijaga. Nggak perlu qobliyah ba'diyah, nggak. Cukup 5 waktu. Nggak perlu sholat malam, nggak. Nggak perlu sholat duha, nggak. Mau tafadhol. Tapi kalau wanita mencukupkan diri dengan sholat yang 5 waktu, wasamat syahraha, dan dia puasa di bulan Ramadan saja, nggak ada Senin Kemis wala puasa Daud, bas puasa Ramadan aja. Yang ketiga, wa ata'at zaujaha, dia taat sama suaminya, nurut sama suami. Mudah nggak nurut sama suami, ibu-ibu? Ibu-ibu, nurut sama suami itu mudah apa berat? Berat kayaknya. Kalau sholat 5 waktu bisa, puasa Ramadan, kalau nurut, ya Allah Zat, suami anak kayaknya nggak pantas diturutin Ustaz.
Iya, sebagian kita mungkin tadi merasa pasangannya, aduh kok kayak gini pasanganku, kemudian dia nggak nurut. Padahal syarat yang ketiga itu nurut sama suami. Yang keempat, wahassanat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya. Apa yang akan dikatakan kepada wanita ini? Qila laha udkhulil jannah, silahkan engkau masuk surga. Min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga yang mana aja. Nih perempuan nggak ahli puasa. Kita tahu di surga itu ada pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Untuk siapa? Untuk yang rajin puasa sunnah. Nih perempuan nggak pernah puasa sunnah, tapi karena dia itu taat sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, boleh dia masuk dari pintu Rayyan. Ada pintu jihad yang dimasuki oleh orang-orang yang berjihad. Ini perempuan gak ikut perang, tapi boleh dia masuk. Yang aku mau masuk dari pintu ini, tafadhol, dipersilahkan. 4 perkara ini sebenarnya ringan, tapi berat. Seperti sholat yang 5 waktu. Wanita itu kadangkala datang bulan, ada liburnya. Kadangkala dia itu kalau liburnya panjang, mau mulai sholat lagi berat. Kita masih ingat dulu biasanya perempuan-perempuan kalau ditanya, kok nggak sholat? Oh lagi datang bulan. Siapa yang tahu dia datang bulan atau tidak? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ya cuma dia yang tahu. Tanya sholat, lagi datang bulan. Puasa nggak puasa, lagi datang bulan. Artinya dia dengan mudah meninggalkan ibadah itu tanpa orang curiga kalau dia bohong. Maka di sini dituntut amanah dan kejujuran diri dia. Memang orang nggak tahu bahwa saya perempuan ini meninggalkan sholat, nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Kemudian perempuan ini kalau sholat memang nggak perlu diqadha, yang ditinggalkan karena datang bulannya, kecuali sholat yang bisa dijamak ya. Para ulama menyebutkan kalau perempuan ini datang bulannya waktu zuhur, mau main jam 2 siang datang bulan, dia belum sholat zuhur. Apakah dia harus mengganti sholat zuhurnya nanti? Ya, menurut pendapat jumhur ulama dia harus ganti sholat zuhur yang dia tinggalkan. Nah, sholat nggak harus dia qadha. 7 hari dia nggak sholat nggak harus diganti, tapi puasa harus diganti. Dan buat emak-emak ya, tolong diingat. Dulu pada waktu SMP, mama ini dulu balignya umur berapa kira-kira? Ada yang 12, ada yang 13 ya. Itu sudah mulai wajib puasanya. Terkadang mereka dulu puasa Ramadan tapi nggak pernah bayar utang. SMP nggak bayar, SMA nggak bayar utang, kuliah nggak bayar, tapi dia puasa Ramadan. Utangnya nggak pernah dia bayar. Tolong dilunasin. Dilunasin. Oh, anak sudah tobat Ustaz. Iya, itu utang dibayar. Sebagaimana kalau kita pernah makan waktu SMA di warung nggak bayar, itu utang. Oh, aku sudah bertobat kepada Allah. Iya, di antara syarat tobat yang ada hubungan dengan manusia, engkau lunasin utang. Anak udah lupa, anak nggak tahu di mana. Cari engkau. Kalau engkau nggak cari sekarang, dia akan cari engkau di padang mahsyar. Dicari diri. Mungkin kau berpikir, anak cuma makan pisang goreng 1 Ustaz waktu itu, bayar 2 makan 3. Kadang-kala terjadi. Itu harus dilunasin. Maka tolong buat para wanita, jaga yang 5 hal. Hubungan sama Allah dijaga, hubungan sama suaminya dijaga. Kemudian yang kedua, wanita yang termasuk penghuni surga ini yang selalu berhati-hati dari setan. Ingat, perempuan itu mudah minta cerai. Ya ibu-ibu, sakit hati dikit, ayolah dah, pulangkan aku ke rumah orang tuanya. Nah, dan kita tahu setan itu, kata Nabi SAW, inna iblis itu meletakkan singgasananya di atas air, dikatakan di lautan sana. Kemudian dia mengirim bala tentaranya. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah.
Yang paling dekat nanti kedudukannya, jabatannya sama iblis itu, yang paling dahsyat godaannya kepada manusia. Yaji'u ahaduhum, kata Nabi SAW, salah satu di antara tentara iblis datang. Dia laporan, aku menggodai fulan dan fulan sampai melakukan ini dan itu. Kata iblis, enggak, engkau belum menggoda dia. Lalu datang seorang di antara mereka, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraati. Aku tidak meninggalkan orang itu sampai aku pisahkan dia dari pasangannya. Cerai. Ketika itu apa kata iblis? Anta ni'ma anta, sini engkau. Didekatkan sama iblis. Kenapa? Karena perceraian ini akan berdampak buruk biasanya kepada anak-anaknya, kepada keluarga besarnya, silaturahim putus. Berapa banyak ketika seorang wanita diceraikan suami dalam kondisi marah. Ingat, cerai dalam agama kita itu boleh, tapi harus dengan baik-baik, bukan dengan emosi. Kalau anak ini ikut sama emaknya, biasanya sang emak ini akan mensuntikkan imunisasi permusuhan kepada bapaknya. Dia akan ngomong, bapakmu dulu kayak gini, bapakmu kayak gini. Aduh, yang namanya kakekmu tuh, aduh, ikut campur urusan rumah tangga. Akhirnya sang anak ini jadi benci sama bapaknya, benci sama keluarga bapaknya, memutuskan silaturahim gara-gara siapa? Emak. Begitu pula sebaliknya, kalau sang anak ikut bapaknya. Kalau bapaknya nggak baik, maka sang anak akan dibikin benci sama ibumu. Ibumu na'udzubillah, nggak nurut sama bapak. Kadangkala keluar kemana, akhirnya sang anak jadi nggak mau berbakti sama emaknya. Maka hati-hati dengan yang urusan perceraian ini. Para suami juga, karena di sini nggak ada suami, buat emak-emak, kalau suaminya marah jangan dibantah, jangan. Kadangkala suami marah, istri malah nantang suami, yaudah kalau gitu ceraikan aku. Iblis datang, ceraikan aku. Loh, namanya suami marah, oh engkau minta cerai, engkau pikir aku butuh sama engkau? Sana sudah, engkau pulang ke rumah orang tua, kita cerai. Maka jangan pernah ketika emosi itu suami disiramin bensin, terbakar jadi. Maka ingat, dan kita tahu perempuan mana saja yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang sesuai dengan syariat, dia nggak akan mencium bau surga. Maka jangan bermudah-mudahan. Dan alhamdulillah, yang dapat menceraikan secara langsung itu suami, bukan istri. Kenapa? Coba kalau istri yang punya hak menceraikan suaminya. Kayaknya laki-laki nggak ada yang punya istri semua. Emosi dikit, aduh lah bang, sana lah bang. Nah jamaah, maka tolong wanita juga menjaga hal ini. Kemudian yang ketiga, wanita yang solehah, yang insya Allah menjadi penghuni surga itu, kalau dipandang menyenangkan hati. Hatinya siapa? Bukan hatinya tetangga. Karena kebanyakan wanita cantik kalau keluar rumah. Makanya banyak suami itu kalau ngeliat istrinya cantik, pertanyaannya apa? Mau kemana? Itu. Ini bukti. Kalau suami ini nggak pernah menikmatin istri. Yang menikmatin istrinya siapa? Ya supir, tukang beca, tukang parkir. Itu yang menikmati istri ini. Kenapa? Karena sampai rumah dia langsung cuci muka. Subhanallah. Kata Nabi SAW ketika beliau ditanya ya, tentang wanita yang terbaik, ayyun nisa'i khair, wanita yang terbaik itu yang mana sih? Di dunia ini manusia punya standar wanita terbaik. Siapa? Miss Universe. Ya, di dunia ini kalau bicara wanita terbaik siapa? Ya itulah ratu kecantikan dunia itu. Indonesia juga punya ratu Indonesia. Itu wanita yang terbaik? Tidak. Apa kata Nabi SAW? Allati tasurruhu idza nadhar. Wanita yang terbaik itu kalau dipandang oleh suaminya menyenangkan hatinya. Masya Allah. Jadi suami datang pulang kerja, buka pintu, istrinya langsung di depan pintu, dengan wajah yang sudah dirias,
Makanya juga ingin mengusulkan ya, kalau bisa kebanyakan salon itu rias apa? Rias pengantin kan. Nah, nanti buka salon rias istri, bukan rias pengantin. Jadi dipanggil untuk merias istri. Pengantin itu hanya semalam jemaah, selesai terus. Sedangkan sang suami ini ingin istrinya terus cantik sampai mati. Maka tolong tadi kalau berias buat suami, kalau dipandang menyenangkan hati. Kemudian kalau sudah enak dipandang, ngomongnya yang enak. Suami itu jangan ditanya dari mana. Suami udah datang wajahnya kayak dilipat jemaah ya. Dia tanya, kemana aja kok telat ini jam berapa udah? Itu suami milih ke warung sebelah. Apalagi di sini ada warung nasi kuning tuh. Nggak jadi masuk rumah. Masuk nasi kuning kata dia. Masuk warung nasi kuning langsung tersenyum orangnya. Silahkan bapak, mau apa bapak? Allahu Akbar. Disinilah banyak wanita tidak membuat suaminya betah di rumah. Udah dipandang nggak enak, ngomongnya kasar. Nauzubillah min dzalik. Maka tolong kalau dipandang oleh suaminya yang menyenangkan. Tidak harus cantik perempuan itu, tapi perempuan itu pandai mempercantik dirinya. Mempercantik dirinya dengan berias, dengan pakaian yang seksi, dengan pakaian yang menyenangkan hati. Soalnya kadang-kala perempuan kalau di rumah pakai apa? Daster yang udah bolong-bolong. Allahu Akbar. Dia nyaman, suaminya nggak nyaman. Dia lihat, ya Allah, kok dapat istri kayak gini aku, ya Allah, ya tadi. Jadi ingat, yang kalau dipandang menyenangkan hati, kalau disuruh dia nurut, wala tukhalifuhu fi nafsiha. Kalau suaminya ada perlu sama istrinya, nggak pernah nolak istrinya. Ini jamaah, ana tadi dapat kiriman video. Seorang anak pinjam handphone emaknya. Emaknya sudah berumur lah. Dia pinjam handphone emaknya, dia WA bapaknya. Apa isi WA-nya? Dia mengatakan, sayang, aku kok rindu banget sama engkau ya. Kapan sore hari itu datang, kata dia. Ini baru pertama dia lihat istrinya kirim WA kayak gini. Itu sang bapak dari habis zuhur di tempat kerjanya sudah berias ya. Dia lihat dirinya. Dia pulang ke rumah, istrinya lagi di dapur, dipandang-pandang sama suaminya. Si istri nggak tahu kalau ternyata ada WA romantis sama dia. Apa kata ibu sama anaknya? Nak, kayaknya bapakmu lagi mabuk itu nak. Kok main mata sama emaknya? Karena banyak di antara wanita yang udah kering, udah nggak ada cinta lagi, udah nggak ada lagi sayang di rumah. Yang ada hanya hak dan kewajiban. Bas, engkau jadi suami, engkau punya hak, aku jadi istri, aku punya kewajiban, aku laksanakan. Nggak ada cinta dan kasih sayang. Tolong itu dihidupkan kembali. Suaminya kalau punya perlu, dia tidak pernah menolak. Dan memang godaan laki-laki itu apa? Ibu, godaan laki-laki itu apa? Wanita. Makanya dalam syariat Islam itu, ketika seorang laki-laki melihat wanita di tempat kerja, di jalan, di pasar, kemudian hasratnya bangkit, kemana dia harus pergi? Ke istrinya lah. Falyarji ila ahli, pulang ke rumahnya. Nih kadangkala sampai rumah istrinya nggak ada. Yang bukain pintu pembantu. Mana ibu? Nggak ada, saya yang ada di rumah. Allahu Akbar. Ini godaan lagi nih pembantu ini. Udah di luar digoda, sampai rumah godaannya ada lagi tuh. Padahal dia seharusnya nyari istrinya. Maka di sini istri nggak boleh nolak ajakan suami. Boleh jadi dia memang sedang pening. Udah dalam kondisi apapun, makanya selalu dalam kondisi yang indah perempuan itu. Tolong baju-baju yang memang membuat dia pakai baju itu kalau suami lagi keluar kota atau apa, tapi suaminya bisa datang tiba-tiba, pakai bajulah yang bagus. Pakai baju kantoran di rumah, mungkin. Oh, nggak ada masalah dia pakai. Dia ngeliat istrinya itu, ketika dia sampai rumah, dia melihat istrinya, Masya Allah, lupa dengan semua wanita yang di luar. Tapi jangan sampai masuk rumah ngelihat istrinya, lupa sama istrinya, ingat sama istri tetangga. Makanya kan rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput sendiri. Ini diantara sifat wanita
Kemudian jamaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah." Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni surga? Udah ketahuan jamaah. Makanya orang tuh kalau ngelihat mamanya fulana, ya Allah, fulana ini kayaknya penghuni surga, fulana ini, masya Allah orangnya. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni surga? Apa kata Nabi SAW? Kullu wadudin walud. Semua wanita yang penyayang. Ini yang pertama. Jadi wanita itu ada yang kaku ya. Ada wanita karir yang hanya berpikir pekerjaan, berpikir bagaimana mencari uang. Ini enggak, wadud, penyayang dia sama suaminya, sayang sama suaminya, sayang sama anak-anaknya, sayang sama mertuanya, sayang sama iparnya. Dia wadud, dia punya cinta yang lebih. Seperti gelas yang penuh akhirnya sampai keluar cintanya dia itu. Orang-orang dapat cinta dia, kasih sayang dia. Walud, suka punya anak. Ada perempuan kan 2 anak cukup. Enggak, ada perempuan yang punya anak lagi bang, bismillah, anaknya 3, 4, 5, subhanallah. Ada seorang ustadz di Jawa Timur sana, dia punya anak 28 dari 1 istri. Dari 1 istri. Orang tuh kalau ngeliat perempuan ini, ya Allah, insya Allah jannah orang ini. Capek loh, hamil itu capek, tapi tiap detik dia hamil ada pahala buat dia. Setiap dia melahirkan, mempertaruhkan nyawanya, ada pahala buat dia. Ketika dia menyusui anaknya, ada pahala buat dia. Selesai anak ini, hamil lagi dia, melahirkan lagi, menyusui lagi, terus pahala dia itu jemaah. Karena dia punya rasa cinta dan kasih sayang kepada anaknya. Ada orang kan yang nggak suka sama anak-anak. Sama anak-anak gak suka. Sama anaknya sendiri, ayo sana. Itu anak sampai bingung, kok dapat emak kayak gini, aku gitu ya. Iya, ada perempuan-perempuan yang sinis sama anak. Suaminya datang pulang dari kerja, tanya, istriku, mana anak-anak? Wallahu a'lam, nggak tahu di mana itu anak-anak. Ada perempuan yang memikirkan dirinya, memikirkan kesenangan, tidak memikirkan keselamatan. Sedangkan penghuni surga itu wadud, tadi penyayang. Yang kedua walud, mau punya anak banyak. Sampai umur berapa sih perempuan nggak bisa punya anak? Atau masih bisa punya anak sampai umur berapa? Berapa? 50 masih mungkin. 50 masih mungkin. Maka nggak ada cerita, aduh saya sudah tua Ustaz. Ingat, ketika kita punya tekad yang kuat dan berharap memperbanyak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak generasi yang akan memperjuangkan agama ini, Allah akan mudahkan. Ya, tapi capek. Biasanya dokter mengatakan tapi beresiko. Iya, resikonya masuk surga. Nah, resikonya masuk surga. Kalaupun nanti engkau meninggal dunia pada saat melahirkan, insya Allah syahid. Resikonya masuk surga. Kenapa kita nggak ambil resiko itu? Kita memikirkan kesenangan kita. Jamaah, ketika melahirkan, meninggal dunia, insya Allah mati syahid, diampuni dosanya, masuk surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi SAW itu tadi ya, sifat yang pertama apa? Pengasih, penyayang. Kemudian dia banyak anaknya, dia mau punya anak terus. Idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha. Ada kondisi dalam rumah tangga itu yang tidak menyenangkan. Kadang-kala membuat istri ini marah, atau istri ini disakiti sama suaminya, atau istri ini suaminya sedang marah sama dia. Perempuan ini minta maaf sama suami. Perempuan itu kata Nabi SAW, dia datang kepada suaminya, kemudian dia mengambil tangan suaminya, meletakkan di atas tangannya sambil mengatakan, la aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Aku nggak akan memejamkan mata sampai kau ridho sama aku. Bisa perempuan kayak gitu, minta maaf sama suaminya. Allahu Akbar. Malaikat katanya orang.
Perempuan itu kalau suruh minta maaf, ruwet jemaah. Terakhir suaminya yang minta maaf. Nah, dia yang salah, bukan dia yang minta maaf. Padahal dalam syariat ini, kalau dia yang disalahin sama suaminya, dia datang kepada suaminya. Hanya butuh pembiasaan. Usahakan. Datang ke suaminya mengatakan, hari ini mungkin aku punya salah sama kamu, minta maaf ya. Maafkan aku. Butuh pembiasaan. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, ana nggak salah minta maaf sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Kita ini mau masuk surga, urusannya bukan urusan kita disakiti atau kita tidak disakiti. Bagaimana Allah ridho sama kita. Kemudian di hadis yang lain ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu nisaikum al-wadud, al-walud, al-muwatiyah, al-muwasiyah. Sebaik-baiknya istri-istri kalian adalah yang penyayang, yang banyak suka melahirkan dia, kemudian dia nggak suka menyelisihi suaminya, yang nggak kasar ngomongnya, artinya nggak suka menyelisihi suaminya. Suaminya kepingin ini, iya bang, suaminya kayak gini, iya, dia berusaha untuk menyenangkan hati suami. Pokoknya dia ikutin aja tuh omongan suaminya, gini, iya. Ini perempuan yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni, kemudian beliau mengatakan, wa syarru idza taqaina Allah, dengan syarat mereka bertakwa sama Allah. Karena ada perempuan yang baik sama suaminya tapi sholat enggak. Ada hubungan dia suaminya masya Allah baik banget, puasa enggak. Dia harus bertakwa kepada Allah. Wa syarru nisaikum, dan wanita-wanita yang paling jahat di antara kalian. Siapa mereka? Al-mutabarrijat, yang suka bersolek di luar rumah. Ibu-ibu suka nggak kalau ada tetangga suka pakai baju seksi keluar dan bersolek? Seneng nggak? Enggak. Ini ngerusak suaminya orang, perempuan. Jangan sampai ibu-ibu termasuk itu gitu. Kita nggak suka suami kita dirusak orang, tapi kita suka bersolek di luar rumah dengan tujuannya dilihat oleh orang-orang tersebut. Itu adalah wanita yang terburuk kata Nabi SAW. Al-mutabarrijat, al-mutakhayyilat, sombong lagi, udah suka bersolek, menampakkan kemolekan dirinya, sombong, congkak, angkuh. Wahunnal munafiqat, mereka orang-orang munafik sebenarnya perempuan-perempuan itu. Wala yadkhulnal jannah minhunna misl ghurabil asr. Enggak ada yang masuk surga dari perempuan itu kecuali dengan jumlah yang sedikit, seperti jumlahnya gagak yang paruhnya merah, kakinya merah. Gagak itu hitam semua, tapi ada sedikit gagak yang aneh ya. Seperti itu wanita yang masuk surga. Maka tolong para wanita jaga kehormatan dirinya, ya berusaha untuk menyepakati suaminya dan tidak sombong. Kemudian ya, perempuan yang soleha itu yang tidak banyak menuntut kepada suaminya, yang tidak banyak menuntut kepada suami. Sebagian ulama itu menyampaikan kalau bisa istrimu nggak perlu tahu berapa duitmu. Mama setuju nggak? Mama nggak perlu tahu berapa duit suami, karena kata beliau kalau tahu suaminya banyak duitnya, dia akan banyak tuntutan. Kalau tahu suaminya dikit duitnya, dia akan banyak mengeluh. Dia akan banyak mengeluh. Artinya nggak tahu itu lebih aman. Yang penting dikasih nafkah yang cukup. Udah. Maka di sini wanita yang soleha, yang kalau membelanjakan harta itu nggak berlebih-lebihan. Dia nggak bakhil dan dia juga nggak berlebih-lebihan. Jadi di pertengahan antara itu. Jangan sampai wanita itu memberatkan suaminya. Dan urusan mahar juga ya. Perempuan yang paling berkah itu yang biaya pernikahannya itu murah. Di Banjarmasin ini berapa biasanya biaya pernikahan? Maharnya perempuan yang biasa-biasa berapa? Pasarannya berapa? Iya kan ada pasarannya. 200 apa? Juta.
Allahu Akbar. Ya, nabung berapa tahun kalau gajinya sebulan 3 juta, nunggu dapat 200 juta, lama dia nunggunya jemaah. Iya betul, 200 juta. Kayaknya perlu ke Jawa aja cari yang murah-murah di sana, Bang. Nah, tadi perempuan yang soleh itu yang tidak memberati suami. Dia qanaah, ridho ya. Kemudian perempuan yang soleha itu yang tidak kufur dengan suaminya. Makanya kebanyakan wanita masuk neraka itu bukan karena nggak sholat, bukan karena dia tidak mengeluarkan zakat, bukan karena dia nggak puasa, tapi gara-gara satu, tidak syukur sama suami. Makanya sekarang itu banyak orang bikin konten video, ada perempuan yang sakit hati sama suaminya diusir. Pernah dapat ibu video itu? Video istri ngusir suaminya melempar tas keluar rumah. Baru dilempar tas suaminya keluar, datang perempuan lain ngambil. Ahlan, aku nunggu dari dulu ini suami. Ditungguin itu suami sama orang. Ada engkau punya suami, disyukurin tuh suami. Memang perempuan itu cepat lupa. Cepat lupa dengan kebaikan, tapi terus ingat dengan keburukan. Itu tabiat. Jadi kalau kebaikan itu ya dia lupakan, tapi kalau keburukan sampai mati, engkau ingat suamiku waktu itu, wah dia sebutkan keburukan suaminya. Sampai ada cerita seorang wanita yang diceraikan gara-gara kaleng Pepsi. 1 kaleng Pepsi. Gimana ceritanya? Istrinya ini telepon suami di tempat kerja. Dia ngomong, "Bang, kalau pulang nanti ini di Arab kan mereka suka Pepsi ya dulu. Tolong jangan lupa ya Pepsi ya." Kata suaminya, "Absyiri, tenang insyaallah." Berangkatlah suami ke supermarket. Dia belanja macam-macam, bawa 2 kantong kresek itu, lupa Pepsi itu. Dia bawa semua makanan itu, dia taruh. Sama istrinya dikeluarkan, ditaruh semuanya. Banyak makanan itu. Yang tidak ada apa? Pepsi. Apa kata istrinya? "Bang, mana Pepsi?" "Ya Allah, lupa," kata suami. "Memang Bang, selalu engkau seperti itu. Engkau selalu keinginanku nggak pernah engkau penuhi. Ingat dulu engkau waktu itu sama orang tua." Terus dia ingat satu sampai nggak kuat suaminya mengatakan, "Di, aku lupa, aku benar lupa." Nggak, suami istrinya nggak mau ngalah. Dia tetap, "Engkau memang kalau sama keinginanku nggak pernah engkau penuhin. Engkau terus." Akhirnya suaminya mengatakan, "Aku ceraikan engkau." Selesai. Bayangkan dia, di antara semua makanan yang dibelikan sama suami, itu gak dilihat sama istri. Dia cuma tahu kesalahan suaminya 1, Pepsi gak ada. Itu yang terjadi dengan banyak wanita. Makanya sampai kata Nabi SAW, "Lau ahsanta ila ihdahunad dar." Kalau engkau berbuat baik kepada istrimu 1 tahun kau berbuat baik, lalu dia melihat engkau menyakiti dirinya dia sekali, maka perempuannya akan mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku nggak pernah melihat engkau menyenangkan hatiku. Bayangin tuh, lupa dengan semua kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini di hadis Asma ibnati Yazid al-Ansariyah, dia mengatakan, "Marrabi an-Nabi SAW." Kata Asma, suatu hari Nabi lewat. Kita ini perempuan-perempuan lagi duduk ya sama teman-teman kita, Nabi lewat. Lalu Nabi mengatakan kepada perempuan-perempuannya, "Assalamualaikum." Mengucapkan salam kepada mereka. Wa qala, Nabi kesempatan mumpung kumpul perempuan-perempuan ini kasih nasihat sama Nabi SAW. Ana izin minum dulu ya, bismillah. Alhamdulillah. Apa kata Nabi SAW? "Iyakunna wa kufral mun'imin." Hindari kalian kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh orang-orang baik. Maksudnya suaminya. Faqultu ya Rasulullah. Maka Asma tanya, apa kufur kepada yang memberi nikmat itu seperti apa? La'alla ihdakunna. Ini penjelasan Nabi SAW. Boleh jadi salah seorang di antara kalian tatulu aimatuha min abawaiha. Dia terlambat menikah. Ada orang yang nunggu pernikahannya lambat.
Thumma yarzuqahallah zaujan. Lalu Allah kasih suami. Kan di antara kita ada yang nikahnya cepat ya, ada yang nikahnya mungkin nunggu waktu, ada yang lama. Ini kata Nabi SAW, boleh jadi di antara kalian ada yang lama nunggu suami. Lalu Allah kasih rizki suami. Wa yarzuquha minhu waladan. Lalu Allah kasih anak dari suami ini. Fataghdabul ghabdah fatakfur. Lalu istri ini udah dikasih anak, punya suami, ya mungkin dia marah, emosi, lalu dia marah dengan kemarahan yang dahsyat sehingga dia kufur dengan kebaikan suaminya sambil mengatakan ma raaitu minka khairan qad, aku nggak pernah lihat engkau menyenangkan hatiku sedikit pun. Istri bisa mengatakan lu jemaah, nggak pernah kau bang menyenangkan aku bang. Masa setahun aku nggak pernah menyenangkan? Nggak pernah. Engkau selalu bikin sakit hati aku. Itu banyak wanita seperti itu. Nah, taib, karena kita mau masuk tanya jawab, kemudian wanita soleha itu yang menghormati suaminya. Suami itu jangan sampai dihinakan, jangan sampai. Itu lampu merah. Kehormatan suami jangan sampai direndahkan. Dengan cara apa? Ya tadi, mentaati dia, memuliakan dia, dan usahakan para emak-emak ini juga untuk adil sama anak-anaknya. Karena ada ibu-ibu yang pilih kasih sama anaknya, yang menyebabkan akhirnya anak-anak memutuskan silaturahim. Kemudian yang terakhir, jangan pernah menyebarkan rahasia ranjang kepada orang lain. Karena Nabi SAW ketika beliau melihat ada jamaah laki-laki dan mungkin di perempuan ada jamaah perempuan, lalu beliau mengatakan kepada mereka, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'al bi ahli. Mungkin ada laki-laki yang menceritakan rahasia ranjang dia sama istrinya kepada orang lain. Wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Begitu pula ada nih perempuan-perempuan mungkin yang menceritakan apa yang dilakukan suaminya kepada dia di atas ranjang. Fa'arammal qaum. Orang-orang akhirnya pada diam jemaah. Apa kata salah satu di antara mereka? Iwallah ya Rasulullah, demi Allah perempuan-perempuan itu melakukan itu ya Rasulullah. Dan laki-laki itu juga menceritakan rahasia itu kepada kawan-kawan mereka. Lalu apa kata Nabi SAW? La taf'alu. Jangan. Kalian jangan lakukan itu. Biar itu rahasia antara kalian sama suami kalian, antara kalian sama istri kalian. Fa inna ma dzalika mathalus syaitanu laka ya syaitanan. Permisalan orang yang menceritakan rahasia ranjang kepada orang lain itu seperti setan laki-laki ketemu setan perempuan di jalan, kemudian dikumpulin itu setan perempuan sama laki-laki ini dan orang-orang pada ngelihat. Maka jangan lakukan itu. Rahasia ranjang jangan pernah ceritakan kepada orang lain.